atau air bekas jilatan kucing. Gak jadi masalah, hadisnya jelas. Laisat laha najasun, kucing itu tidak najis kecuali pup dan pinya. Ustazah, Oke, bunga deposito jangan dikasih ke anak yatim ya, nanti orang makan uang haram mbak. Ustazah pakai baju you can see, kalau di rumah nggak masalah. Yang penting pusat sampai lututnya ditutup untuk anak laki-lakinya. Ustazah, saya punya teman, dia berhutang sama saya. Tapi saya tagih dia nggak mau bayar. Ada dua pilihan mbak. Yang pertama mbak ikhlaskan, maka mbak akan dapat pahala. Yang kedua mbak tidak usah ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan mengganti dengan amalnya. Terserah mau pilih yang mana aja. Bunga deposito jangan dikasih ke anak yatim. Kalau banyak bunganya berarti modal mbak udah banyak. Lebih bagus mbak taruh ke SBSN syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah. Returnya lebih banyak, dia lebih syar'i. Deposito itu bunganya, kalau bahasa kitanya nggak usah bicara dosa, returnya kecil, itu ngalahin inflasi. Deposito itu bukan investasi ya. Deposito itu bukan investasi karena gimana pun returnya mengalahkan inflasi. Inflasi sampai 4%, dia deposito cuma 3% ya. Kalau mau ya teman-teman boleh ke obligasi atau ke SBN syariah supaya dia jauh lebih halal. Tanya aja kepada orang banknya, bang, aku mau beli SBSN bank gitu ya. Oke. Ustazah, qobliyah dan ba'diyah boleh nggak? Cuman Al-Fatihah aja? Boleh. Seluruh jenis sholat itu Al-Fatihah doang, nggak ada masalah. Cuman sayang aja kalau tidak dibaca iftitahnya ya. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, amin ya. Saya berusaha keluar dari riba. Insya Allah saya akan merubah diri. Siap. Kalau ada asetnya, maka jual untuk melunasi hutang ribanya. Kalau nggak ada, ya tingkatkan penghasilan. Kurangi keinginan. Sehingga selisihnya kita tabung untuk mengurangi hutang riba kita. Selisihnya kita tabung ya. Oke, untuk ngebom hutang riba kita ya. Ustazah, iftitah dan surat pendek hukumnya gimana? Iftitah dan surat pendek hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke tahap wajib ya guys. Oke, ke tahap wajib ya. Sebentar ya. Oke. Ustazah, oke, salah nggak bisa menolak pinjamin uang karena sering? Tidak. Karena meminjamkan uang kepada orang status hukumnya tidak sampai wajib. Status hukumnya cuma sunnah saja. Oke, asuransi haram. Kenapa haram? Saya kasihkan contoh. Misalnya saya ikut asuransi kesehatan. Saya bayar 1 juta 1 bulan. Baru bayar 1 tahun saya kena 12 juta. Ujung-ujungnya saya sakit pasang ring jantung kena 300 juta. Maka ada selisih, saya baru balas 12 juta. Selisihnya ke 300 juta berarti sekitar 280 juta. Pertanyaannya itu uang siapa? Kalau dia adalah pinjam meminjam maka harus saya ganti. Faktanya itu juga bukan pinjam meminjam. Kalau itu pemberian itu uang siapa? Ya jadi nggak jelas unsurnya. Ada orang yang meminjam, ada orang yang dipinjamkan, ada barang yang dipinjam, ada ada uangnya. Jadi asuransi itu dia tidak jelas dia tuh fikih yang mana. Sewa menyewa nggak juga, pinjam meminjam nggak juga, jual beli nggak juga. Yang mana dia? Itu sebab asuransi nggak boleh. Ustazah, apa hukumnya mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain? Haram. Mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain haram. Termasuk seorang laki-laki yang mengambil lagi mahar yang udah dia berikan kepada istrinya. Haram. Ustazah, Oke. Ustazah, kalau suami berhutang tapi saya sedekah dengan hasil saya sendiri, nggak ada hubungannya. Yang sedekah itu, yang hutang itu adalah suaminya. Ya kita boleh aja untuk bersedekah. Oke. Amin. Iya, sama-sama Mbak Ani ya. Udah jelas ya walaupun aku cepat penjelasannya tapi semoga jelas. Jadi asuransi itu nggak tahu dia Mbak. Kalau dia dibilang jual beli kan nggak juga mana barangnya. Kalau dia dibilang pinjam meminjam mana orang yang minjamkannya Mbak. Kalau dia dibilang sewa menyewa mana barangnya Mbak. Kalau dibilang upah mengupah mana barangnya. Jadi asuransi itu tidak termasuk ke dalam instrumen
fikih muamalah. Kalau BPJS ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena dia adalah fasilitas pemerintah. Jelas itu uang pemerintah. Kita cuman mensubsidi, kita cuman membayar, pemerintah mensubsidi. Jelas itu uang pemerintah dan pemerintah telah mengikhlaskannya kalau kita meninggal. Jadi ada yang membolehkan BPJS, ada yang tidak ya. Ustazah, oke ya. Hukumnya menggadaikan surat nikah. Siapa yang mau surat nikah Mbak? Kemana Mbak gadaikan? Ada harganya ya? Emang surat nikah ada harganya? Kalau ada harganya, sayang sekali Mbak Tini itu. Emang surat nikah ada duitnya guys? Digadaikan. Ada ya? Mantap kali kawan. Nikah lah banyak-banyak. Banyak bisa digadaikan. Nggak ada kurasa guys. Oke. Ustazah kita lanjut ya. Ustazah suami bilang maaf ya dik. Oke. Suami bilang maaf ya dik. Gak pernah aku sentuh. Gak ada nafkah. Tapi minta apa dikasih apa-apa mertua. Maksudnya gimana Mbak Wanti? Gimana Mbak Wanti? Coba ya. Ustazah, oke sebentar ya. Udah gak usah dipikirin. Gadai surat nikah kok jadi dipikirin guys. Nanti pada gadai semua repot urusan aku nih ya. Ustazah, di raudhah itu sholat apa? Kalau itu di waktu duha ya sholat duha. Kalau di waktu tahajud ya sholat tahajud. Kalau di waktu sholat hajat ya sholat hajat. Ya, atau teman-teman nggak tahu waktunya bebas ya udah sholat hajat aja ya. Ustazah, cara ruqyah mandiri gimana? Oke, teman-teman yang misalnya ada problem dalam hidup ya, teman-teman boleh melakukan ruqyah mandiri ya. Oke, ruqyah mandiri itu caranya gimana? Teman-teman ambil wudhu. Lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian atau pakai mukena. Lalu letakkan air di depan sejadah. Lalu teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu apa? Di antaranya adalah Al-Baqarah 1-5. Kemudian Al-Baqarah 284-286. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan kemudian An-Nas dan ayat kursi. Nah itu dia ayat-ayat Al-Baqarah ya teman-teman ya. Oke aman ya teman-teman ya. Ustazah oke sebentar ya. Oke kalau belum mandi junub apa hukumnya? Mbak ngapain belum mandi junub? Apa hukumnya keluar rumah? Gak masalah tapi mandilah. Takutnya nanti Mbak meninggal kena tabrak dalam keadaan junub kan gak enak. Itu loh maksudnya ya. Ustazah kalau orang-orang ngutang barang gak bayar-bayar diambil kembali hukumnya sah gak bisa. Akad gak bisa diputuskan di awal ya. Ustazah gak bisa diubah ya, dia hutang barang gak dia bayar kita ambil barangnya, sama dengan hutang mobil kita ambil mobilnya, itu gak boleh ya. Ustazah kapan oke aman ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang playing victim? Jangan terlalu dekat dengan dia. Nggak ada rumusnya itu. Ya jangan terlalu dekat dengan dia karena dia tidak akan berubah dan butuh waktu yang lama. Ya boleh sekedar hubungan silaturahmi aja. Ustazah, suami kurang maksimal dalam mencari nafkah. Kasihan anak-anak. Gimana menyikapinya? Banyak puji dia. Puji dia. Kalau dia kasih sedikit, apresiasi dia. Banggakan dirinya. Laki-laki makin banyak dikritik, makin dia jatuh guys. Tapi kalau makin banyak dipuji, makin dia semangat. Coba ubah pola komunikasinya, ubah caranya ya. Oke, sambil berdoa untuk minta rezeki, jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholawat dan bersyukur apa yang kita dapat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Iya nanti Mbak Lela ya, setelah ini ya Mbak Lela ya. Ustazah, aman ya. Di atas Ustazah kalau kita sholat di samping kita taruh segelas air putih nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Ustazah sholat sunat duha caranya gimana? Sholat sunat duha itu kayak sholat subuh aja ya, kayak sholat subuh aja teman-teman. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca.
Waktu sholat duha adalah setelah 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, suami punya hutang. Apakah istri boleh membayar hutang suami? Silahkan, itu namanya ihsan. Itu namanya dapat pahala membantu ya, pahala sedekah ya. Ustazah, amalan apa biar rumah cepat terjual? Amalannya adalah ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya, itu doanya supaya tanahnya cepat terjual ya. Ustazah, oke, habis sholat duha boleh sholat taubat nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ini doa biar rumah cepat laku ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke, gitu ya. Oke, aman ya guys. Sebentar. Ustazah, oke, sebentar. Kapan kita harus mengkodo sholat? Kalau kita ingat jumlah yang kita tinggalkan, kodo. Kalau nggak ingat, jangan. Cukup dengan bertaubat saja. Ustazah, oke, aman ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, kredit suami sisa 7 tahun. Pihak bank mengambil dengan tidur 7 tahun dengan cicilan yang sama. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Mbak? Coba ya. Ustazah, bolehkah ambil wudhu dalam keadaan nggak pakai baju? Wudhu nggak pakai baju tidak masalah. Wudhunya sah. Cuma adabnya doang yang bermasalah ya. Ustazah, oke, gimana solusi kalau saya dipaksa bercerai dengan suami saya? Cerai dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Cerai itu harus dari hati masing-masing. Ditekan selingkuhan, diancam orang lain, diancam mertua, ya tidak jatuh talak ya. Ustazah, kalau sholat taubat boleh siang dan malam nggak? Boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Live ini bisa dilihat lagi kah? Bisa. Teman-teman subscribe channel YouTube aku. Ustazah DR Nela Luki. Nah, yang subscribernya sudah 500 ribuan, di dalamnya ada rekaman-rekaman daripada live aku ya. Nah, yang terlambat hadir ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Baca Al-Waqiah habis maghrib, asar apa subuh, bebas aja. Mau habis maghrib, habis asar, habis subuh, bebas aja ya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat sunnah, tahiyat akhir boleh dipendekkan, jangan. Tahiyat akhir sampailah ke akhir ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, apakah sebentar ya. Apakah hukum pendapatan atau penghasilan dari konten di TikTok? Tergantung. Jika kontennya tidak melanggar syariat, maka hasil daripada gift atau afiliasi atau endorse menjadi halal. Jika dia kontennya melanggar syariat, mengantarkan orang kepada dosa, maka dia status hukumnya adalah syubhat. Ustazah, iya. Ustazah bang ngajak lagi ambil, jangan mau ya. Ustazah, oke, ya ardu rabbi wa rabbukillah itu dibaca setiap habis sholat aja atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, bagaimana hukum Bitcoin? Nggak boleh. Jual beli mata uang nggak boleh. Kalau emas boleh karena emas adalah komoditi. Ustazah, kalau sholat nggak baca iftitah boleh nggak? Boleh. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Sholat zuhur nggak baca iftitah nggak apa-apa. Sholat subuh nggak baca iftitah nggak apa-apa. Sholat asar nggak baca iftitah nggak apa-apa. Cuman sayang aja kalau nggak dibaca ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apa bisa sholat tahajud sekitar jam 8 malam? Nggak bisa. Ya, kecuali teman-teman udah tidur sejenak setelah isya. Ya, jadi sholat isya dulu, lalu kemudian tidur sejenak, walaupun jam 9 misalnya, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat tahajud walaupun jam 9 pagi ya. Ustazah, gimana hukumnya investasi saham? Kalau saham boleh, dengan syarat yang pertama adalah emitennya bukan emiten yang mengandung riba.
Yang kedua, lakukan analisis fundamental yang baik. Jangan sekedar analisis teknikal. Kemudian kalau ada dividen yield-nya, maka itu mesti dizakatkan karena dia adalah profit. Kalau ada capital gain-nya, dia dizakatkan. Dia adalah profit. Supaya saham menjadi boleh, maka teman-teman harus baca laporan keuangan perusahaan. Marginnya, profit takingnya, hutangnya, semuanya harus ngerti. Karena kalau sekedar main analisis teknikal, nanti jadinya judi. Ustazah, kalau sholat 2 rakaat sunnah atau wajib, apa boleh bacaannya tahiyat awal? Maksudnya gimana Mbak? Kurang paham? Gimana? Coba ya. Aku nggak kecepatan kan teman-teman? Aman ya? Ustazah, oke. Kalau sholat istikharah dilakukan sebelum tidur, boleh nggak? Nggak ada masalah. Istikharah itu sebelum tidur nggak jadi masalah. Oke aja, nggak jadi masalah. Ustazah, oke. Apakah jika bertaubat wajib sholat taubat? Sholat taubat itu di mana-mana sunnah. Kalau wajib berarti berdosa kalau kita tidak mengerjakan. Yang namanya sholat taubat tetap sunnah. Dia tidak sampai ke status hukum wajib. Oke. Ustazah, kalau tahajud sepertiga malam bangunnya jam 12. Bolehkah? Nah, jadi begini. Malam itu dibagi 3, Mbak. Yang pertama, sepertiga malam pertama, yaitu dari habis Isya sampai jam 11 malam. Yang kedua adalah sepertiga malam kedua, dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Yang ketiga adalah sepertiga malam ketiga, dari jam 2 malam sampai azan subuh. Gitu kan? Nah, tahajud itu dikerjakan yaitu paling afdolnya sepertiga malam ketiga, yaitu jam 2 malam sampai azan subuh. Itu yang paling afdol. Sementara kalau seandainya teman-teman kerjakan sholat tahajud habis Isya, terbangun jam 11 malam, jam 12 malam, jam 9 malam, itu tidak ada masalah. Yang penting udah usahakan tidur dulu. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, ketiduran belum Isya. Pas bangun langsung tahajud lupa belum Isya. Itu gimana? Kalau sekali-kali nggak ada masalah. Karena jadwal Isya itu waktunya panjang. Nah, tapi kalau sering-sering nggak boleh. Nanti kita jadi lalai sholat Isyanya. Ada 3 jenis waktu yang kita tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan untuk tidur. Yang pertama, jangan tidur habis subuh. An-naum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal umr. Ya, tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua, jangan tidur habis asar. Yang ketiga, jangan tidur sebelum Isya. Ya, yakrahun naum qoblal Isya. Ya, Rasulullah itu tidak suka orang yang tidur sebelum Isya. Yakrahun naum apa namanya? Oke, ya, Rasulullah itu tidak suka dengan orang tidur sebelum Isya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kita ngelayat, kita membuka, kalau membuka orang yang meninggal, bacanya apa? Baca sholawat aja ya. Setelah Isya langsung tahajud nggak boleh, jangan dong ya. Setelah Isya boleh witir ya, sholat Isya lalu ba'diyah Isya lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita bisa belajar bersama, berteman di akun ini ya guys. Ustazah, oke, amalan ibu hamil, ya udah baca Al-Kahfi lah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sudah bang, cepat kali kayak rudal geng. Mantap ya. Ini teman-teman ngetik pakai jari atau pakai tekanan batin nih, ku tengok nih. Kayaknya pakai tekanan batin bom aja tidur guys. Terserahlah kalian mau utang riba, mau apa-apa, penting aku tidur katanya guys. Pagi siang malam dia tidur guys, kucingku guys. Nah, terserahlah. Mau kalian minta doa jodoh, yang penting aku ndak berjodoh. Mau kalian minta doa sujud sawi, suka hatilah, kata dia tidur ya guys. Berarti yang ngantuk pagi ini bom lah itu guys ya. Oke.
Oke gitu ya guys, mana ceritanya? Tidur dia guys, dia mendengarkan aku mendongeng. Ini siang malam apalah si kawan ini kata dia. Setiap hari berdalil-dalil kata dia. Kalau bisa dia ngomong-ngomong gitu guys. Oke, Ustazah tolong dijawab yang mana aku tolong. Oke gitu ya. Oke, Ustazah witir 1 rakaat bolehkah? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Oke, kucingku guys. Ya. Ustazah, boleh nggak sholat berjamaah cuman berdua sama pacar? Yang lain minggir. Yang lain minggir. Aku mau jawab anak muda. Yang udah usia 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Yang udah usia tahajud menjelang azan subuh. Minggir. Aku mau jelasin apa hukumnya berjamaah berdua sama pacar. Minggir. Minggir guys. Tunggu dulu ya mbak. Kita suruh dulu orang ini minggir mbak. Oke, apa hukumnya sholat sunnah berdua saja dengan yang bukan mahram? Jawabannya nggak boleh. Minimal mesti bertiga. Ya, nah ada 2 orang perempuan atau 2 orang laki-laki. Ya, nah yang udah expired minggir guys. Dah ikut pula ceritanya. Ya, oke gitu ya. Jadi nggak boleh ya. Oke, 40-an minggir weh. Mana ceritanya? Nggak boleh ya, dek pacaran jangan ya. Pacaran jangan, kalau mau ta'aruf aja ya. Ta'aruf itu jauh lebih jelas ya. Oke. Oke, Ustazah, istri mau kajian yang berbayar. Tapi sama suami nggak izinin karena katanya keutamain kebutuhan rumah. Ya nggak apa-apa, nggak usah ikut. Kajian kan bisa di mana aja. Ya mungkin lagi banyak kebutuhan ya. Ustazah, oke. Nggak mau Za enak duduk di sini. Ustazah, oke. Apakah tidak diberi nafkah lahir batin 6 bulan sudah jatuh talak? Belum tentu. Talak itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama suaminya ngomong talak. Yang kedua istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya murtad. Yang keempat salah satunya meninggal. Aku ulang. Yang pertama adalah istrinya yang mentalak. Kedua suaminya yang mentalak. Kedua adalah istrinya yang menggugat. Yang ketiga adalah salah satunya meninggal. Ya, nah yang keempat adalah salah satunya meninggal, yang keempat salah satunya murtad. Selagi kelima itu tidak ada, maka itu tidak jatuh talak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya aman ya. Mana yang didulukan, sholat wajib atau qobliyah? Sholat qobliyah ya. Qodho itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Misal lagi puasa di bulan Muharram, tapi dapat undangan acara makan-makan. Nah, jadi begini Mbak. Puasa hukumnya sunnah. Datang ke undangan itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak wajib lagi melakukannya. Oke. Nah, jadi tapi kan kita pengen tuh tetap datang pesta. Silahkan datang. Jadi puasa hukumnya sunnah, datang ke pesta fardu kifayah, makannya kan nggak wajib, makannya juga nggak sunnah. Memilih tetap berpuasa itu lebih baik. Jadi dapat pahala 2. Dapat pahala sunnah dan dapat pahala fardu kifayah. Ya makannya mubah. Jadi tetap puasa itu jauh lebih baik sih. Oke ya. Ustazah, kalau suami bilang pisah di sosmed gimana? Tetap jatuh talak. Itu namanya talak kinayah. Tapi boleh rujuk dalam waktu 3 bulan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh buat sangu anak sekolah yang lagi bokeh boleh. Ustazah, qobliyah berapa rakaat masing-masing sholat? Zuhur berapa rakaat qobliyah? Oke, setiap hari aku jelaskan soal ini ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Kita coba jelaskan tentang qobliyah dan ba'diyah. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. 2 rakaat setelah zuhur. Oke. 2 rakaat setelah maghrib. Oke. 2 rakaat setelah isya. Itulah qobliyah dan ba'diyah. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh.
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau beli zuhur 2 rakaat, iya dong, iya. Saja, oke aman ya. Oke, aman bahubban abaya. Oke. Oke, saja. Oke, sebentar ya. Oke, apakah berhutang bank suami? Apakah berhutang bank suami? Bank suami, bank suami, bank suami. Wallahu a'lam bishawab. Terbang dia ke Sidratul Muntaha tulisannya guys. Ya. Ustazah, suami aku bilang aku nggak butuh lagi sama kamu. Termasuk talak bukan talak. Namanya talak kinayah. Kalau udah ditalak itu dalam waktu 3 bulan dia masih bisa rujuk, boleh ya. Dalam waktu 3 bulan masih bisa rujuk, boleh. Misalnya aku nggak butuh lagi sama kamu. Dalam waktu 3 bulan itu boleh rujuk ya. Ada-ada aja kata-katanya ya. Laki-laki janganlah ngomong gitu ke perempuan. Perempuan jangan ngomong itu ke laki-laki. Apa untungnya coba? Aku gak butuh lagi sama kamu lah. Berarti dekatnya dulu kalau butuh aja. Kepentingan doang. Hubungan transaksional. Jangan nyakitin hati siapapun. Apalagi orang-orang yang pernah berjuang. Apalagi orang-orang yang pernah nyuciin pakaian. Ya sampai yang nyuciin bajumu. Ngasih makan. Nah itu gak boleh. Dosa itu ya. Kematian itu pasti, siksa kubur itu nyata ya guys. Oke, Ustazah. Oke, aman ya. Oke, kalau zuhur qobliyahnya tapi nggak ba'diyah boleh nggak? Boleh ya. Kalau kita qobliyah zuhurnya iya dan ba'diyah zuhurnya enggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau balikin aja pelan-pelan ke rumah orang tuanya tanpa menyakiti. Kayaknya kita udah nggak cocok, udah kita pisah aja. Nggak perlu kata aku nggak butuh lagi sama kamu. Itu kan kasar teman-teman. Apa bangganya kita kalau kita menyakiti hati orang, apalagi orang-orang yang pernah baik sama kita pada masanya, ya kan? Nah ini laki-laki perempuan sama, nggak boleh ya. Orang yang zolim sama kita aja, kita dianjurkan memperbanyak untuk tetap melakukan kebaikan. Apalagi orang-orang yang pernah teman-teman cintai pada masanya. Oke? Oke gitu ya. Oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Bolehkah menolong orang non muslim? Ya boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberi makan orang buta non muslim selama 2 tahun. Bayangkan. Selama 2 tahun ya beliau memberikan makan orang-orang non muslim ya. Oke betul itu Ustazah. Yang mana? Oh yang menyakiti. Oh iya. Ya, itu orang suami, istri adalah orang-orang yang kita pilih untuk menemani kita. Pada masanya kita bilang aku nggak butuh lagi sama kamu. Itu kan zolim guys ya. Jadi kalau nggak mau balikkan aja baik-baik ke rumah orang tuanya. Jangan sakiti hatinya. Itu kalau mak bapaknya tahu itu terluka itu mak bapaknya ya. Terluka ya teman-teman, bukan nyakitin dia tapi nyakitin keluarganya seutuhnya. Bayangkan sekarang teman-teman punya anak perempuan. Coba bayangkan sekarang, teman-teman punya anak gadis perempuan. Terus teman-teman serahkan sama laki-laki. Terus laki-laki ngomong-ngomong sama anak teman-teman. Saya tidak butuh lagi sama kamu. Apa rasanya? Bayangkan anak perempuan teman-teman digituin. Apa rasanya? Ya, jadi yang laki-laki antum bakal punya anak perempuan. Kasar dengan wanita, anak perempuan antum bisa jadi digitukan juga oleh suaminya. Nah, itu sedih kan? Jadi berhentilah. Ya untuk saling menyakiti ya. Nah kita berdoa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, yang berkembang, yang tidak penuh dengan kekepoan, kejulitan, yang sibuk dengan orang-orang yang punya nilai diri yang baik sehingga tidak banyak kasar-kasarnya ya kayak gitu ya guys. Nah Ustazah saya juga oke, aman ya teman-teman ya. Kalau nggak mau balikin aja pelan-pelan gitu kan. Ustazah saya susah banget bangun subuh. Ya wajar di awal-awal susah kalau mau berubah. Karena 40 tahun nggak bangun subuh. Gimana merubahnya sehari ya susah. Wajar tetapi tidak boleh dibiarkan. Oke. Ustazah kalau di rumah selalu ingin zikir, doa. Artinya harus nutup aurat terus ya.
Zikir nggak harus nutup aurat. Mbak bisa sambil nyetrika, subhanallah, subhanallah. Mbak bisa sambil masak, subhanallah, subhanallah. Sambil ngepel, subhanallah, subhanallah. Sambil santai, subhanallah, subhanallah. It's okay. Lagi dalam perjalanan, boleh nggak masalah ya. Oke, suami saya bingung. Suami setiap saya minta saran, tapi kenapa dibilang debat? Saya harus gimana ya? Berarti ada komunikasi yang masih sumbang ya. Teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Dengan suami itu lebih banyaklah memuji bukan mengkritik. Dengan istri itu lebih banyak memuji bukan mengkritik. Misalnya nih, dia lagi kerja nggak beres, nyuci piring nggak beres. Beresin tuh cuci piringnya. Jangan kayak gini, itu kritikan. Nggak masuk, orang cuma dapat sakit hati aja. Tapi seketika dia nyuci piringnya beres, ih mantap, ada perkembangan, cuci piringnya mantap gitu. Jadi banyak memuji. Contoh, misalnya nih, suami pulang telat terus. Telat terus. Kamu nih pulang telat terus. Wah telat aja terus. Itu kritik. Tapi cari di mana dia pulangnya cepet. Ih mantep nih pulangnya cepet, kita bisa ngobrol lebih lama gitu guys. Jadi banyakkan pujian, jangan banyakkan kritik. Nah kenapa terjadi berdebat? Karena lebih banyak kritik dibanding pujian. Tujuannya sama guys, sama-sama guys. Tapi ada yang sampai dengan pertengkaran, ada yang sampai dengan kebaikan, ya kan? Aku mana ada kritik teman-teman secara nyata. Nggak ada kan? Cuman kalau ada ustazah aku udah sedekah subuh. Masya Allah mantep ya. Itu lebih bersemangat. Dibanding dengan ustazah aku kok lupa terus sedekah subuhnya. Lupa terus sedekah subuh aja lupa. Gimana isi kepalanya. Kan itu jadinya nggak memotivasi gitu loh. Jadi dengan manusia lebih banyak memuji. Nah ketika dia dipuji dia akan konsisten. Bukan mengkritik padahal tujuannya sama kan. Nah gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya, laki-laki itu lebih banyak dipuji bukan dikritik, makin dikritik makin dia down. Perempuan juga gitu, masa itu aku yang ngajarin sih guys, nggak asik ah. Oke Ustazah aman ya. Siap ya Ustazah, siap Bunda Liza. Zakat emas itu berapa persen? Zakat emas itu 2,5% ya Ustazah. Oke, Jumat depan aku ultah. Doa untuk orang yang ultah apa ya? Banyak-banyak muhasabah diri, doa untuk kebaikan diri sendiri ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Ustazah, apa boleh sedekah ke orang tua kita sendiri tapi diberikan sesuatu yang dia butuhkan? Sedekah terbaik seorang anak adalah menyenangkan hati orang tuanya. It's okay. Setelah itu minta doanya. Ya aku jadi teringat ya. Tadi malam aku ketemu sama kakak dan orang tua aku gitu ya. Setiap aku ngasih sesuatu kakakku bilang, gak usah mak. Itu ngambil muka. Ngapa bun? Palingan aku minta doa kan nanti. Saking seringnya aku minta doa guys. Jadi kalau aku ngasih sesuatu tuh dibilang ambil muka guys. Nyogok biar didoakan gitu. Jadi kakak aku duduk di sini, makku duduk di depan. Awas bun, pengen dekat mama. Halah ambil muka kamu, palingan kamu ntar lagi minta doa. Terus mama aku ketawa. Itu saking seringnya aku minta doa guys sama orang tua aku guys. Ya suka ngambil muka aku biar didoakan gitu guys. Jadi menyenangkan hati orang tua itu pahalanya besar. Kalau dia senang melihat kita, iya hidup kita akan berkah. Aku berharap sih orang tua aku senang sama aku gitu kan. Sehingga aku bisa ambil mukanya ya kan. Untuk didoakan terus gitu sih guys. Udah terlalu sering guys ya. Mak, jangan mak. Dia ramah-ramah karena ngambil muka tuh mak. Minta doa terus kayak gitu. Oke, karena kan aku cuma lihat emakku lama aja. Apalagi doa apa lagi gitu loh guys. Saking seperti itunya guys. Apalagi minta doa apa lagi gitu. Oke. Ustazah boleh nggak kita ke acara syukuran nikahan ponakan yang murtad. Yang penting tidak pas resepsi. Yang penting saat dia di rumah kita datang kasih kado nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu datang ke gereja atau ikut acara resepsinya waktu ada pasturnya. Oke aman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat duha bolehnya berapa rakaat? Sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa 12 rakaat. Ya, dia kalau 2 rakaat ya jadwalnya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur lah. Kalau dia 12 rakaat ya berarti 2 2 2 2 2 2 kayak gitu ya guys. Oke.
Ustazah, oke. Waktu reha-rehanya ya Zah, apa itu maksudnya? Saya punya utang, udah saya lunasi, tapi orang tuh lupa kalau saya udah lunasi, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Yang penting udah lunas. Ustazah, berarti kalau datang akad nikah di gereja nggak boleh. Kita nggak boleh masuk gereja guys. Kita masuk rumah orang non muslim boleh, masuk gerejanya nggak boleh. Oke. Khusus saja, ya aman ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kalau terbangun jam setengah 6, bolehkah qobliyah subuh baru sholat subuh? Pokoknya qobliyah subuh itu selagi masih ada waktu subuhnya boleh. Misalnya nih teman-teman azan subuhnya jam 4.30. Teman-teman baru sholat subuhnya jam 5. Maka teman-teman qobliyah subuh dulu baru sholat subuh boleh. Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh ya. Khusus saja apa hukumnya masuk gereja haram? Tidak boleh. Ya tidak boleh. Contoh perhatikan ya aku cuekin komentar sebentar. Dia kalau ada hubungan dengan agama nggak boleh guys. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan agama boleh. Contoh. Temanku naik jabatan non muslim. Aku ucapkan selamat ya kamu udah naik jabatan. Temanku lahiran aku kasih kado. Hey selamat ya anaknya sudah lahir. Kemudian dia masuk rumah baru. Aku kasih kado. Ini untuk kamu nih. Ya selamat ya rumah baru. Boleh. Tidak ada hubungan dengan agama. Tapi kalau dia Natalan. Selamat hari Natal ya. Nggak boleh. Karena ada hubungan dengan agama. Contoh, aku dikasih temanku, aku beli jam misalnya di Amerika, boleh aku pakai? Aku beli jam misalnya di Eropa, boleh aku pakai? Tapi aku beli jam, rupanya ada tanda salibnya, tidak boleh aku pakai. Contoh lagi, aku dikasih temanku non muslim jam tangan, aku pakai. Tapi kalau dia kasih jam tangan ada salibnya, aku tidak boleh pakai, karena ada agamanya. Aku masuk ke rumah non muslim boleh, aku sholat di rumah non muslim boleh, karena rumah itu tidak ada unsur agama. Tetapi kalau aku sholat di gereja jadi nggak boleh. Aku masuk gereja jadi nggak boleh. Pokoknya selagi tidak ada unsur agamanya nggak jadi masalah. Semoga paham ya. Khusus saja saya lagi sholat sunnah. Awal zuhur. Boleh langsung 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak ada tahiyat awal, semuanya tahiyat akhir ya. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Oke, aku pernah masuk gereja Zah, gimana cara menembus dosanya? Insya Allah dalam hadis arba'in diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Nanti lain kali jangan masuk gereja lagi ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau ada non muslim meninggal, nah kalau dia meninggal kita nggak boleh doakan dia. Jadi kalau ada non muslim meninggal kita cuman boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gak boleh kita doakan agar lapang kuburnya, ringan siksa kuburnya. Itu gak boleh. Oke. Oke, senang aku. Ustazah memberitahu sampai detail. Semoga Allah mudahkan ya. Kalau nabung emas dicicil termasuk riba enggak? Kalau dicicil di bank pasti ada profit banknya. Nggak usah lah. Nggak usah. Ya nabung aja lah baik-baik. Atau kalau udah terkumpul baru beli jamnya ya. Jamnya emasnya ya. Saja awal duha apa enggak 1,5 jam setelah azan subuh itu syuruk. Awal duha itu jadwal syuruk, itu bukan duha. Awal waktu duha, bukan awal sholat duha. Beda itu mbak ya, coba aku jelaskan pelan-pelan. Dia ada 3 jenis sholat yang mirip-mirip. Yang pertama adalah sholat fajar setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya qobliyah subuh, matahari belum muncul, masih gelap. Nah, 1,5 jam dari azan subuh ada namanya awal waktu duha. Belum sholat duha, ini namanya sholat syuruk. 1,5 jam dari azan subuh. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf sampai syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. 2,5 jam dari azan subuh baru sholat duha. Apa bedanya? Fajar matahari belum muncul. Syuruk matahari muncul belum panas. Kemudian duha matahari muncul sudah panas. Oke, sudah paham ya? Sedekah subuh disedekahkan seminggu apa sebulan sekali bebas aja. Mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali boleh, feel free aja ya. Kalau kondangan boleh nggak dipakai uang sedekah subuh, nggak ada masalah. Oke, nggak masalah. Khusus aja sholat witir 1 rakaat boleh nggak masalah ya. Khusus aja mandi besar kan harus wudu dulu.
Enggak, mandi besar nggak harus wudhu, nggak harus wudhu dulu langsung mandi nggak apa-apa Mbak. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau melakukan kesalahan karena nggak sengaja kan nggak berdosa. Tapi kita tetap minta ampun sama Allah. Nggak apa-apa kan? Sekarang aku tanya. Rasulullah itu kalau melakukan dosa langsung Allah tegur. Kalau kita melakukan dosa Allah lama tegurnya. Rasulullah setiap berdosa ditegur, setiap berdosa ditegur, jadinya nggak ada dosa. Masuk surga Rasulullah. Tapi mohon ampun kepada Allah istighfarnya sampai 700 kali. Loh Rasulullah nggak ada dosa. Kenapa istighfarnya sampai 700 kali? Karena istighfar memohon ampun kepada Allah bukan karena kita berdosa saja. Tapi karena kita bentuk menghamba kepada Allah. Nah itu dia. Makanya sama dengan manusia. Kita minta maaf dengan manusia bukan karena kita salah aja. Tapi bentuk kita satu level lebih beriman dibanding dia. Nah gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kita masuk gereja karena ada kerjaan, hindari kerjaan yang demikian ya Mbak. Insya Allah ada kerjaan lain yang lebih pantas ya. Ustazah, sebentar ya. Sebentar, oke. Oke, Mbak Eyang, wah pertanyaan berulang-ulang lewat aja capek. Maafin aku ya guys, kalau teman-teman ada pertanyaan yang tidak terbaca oleh aku, bisa jadi karena filter, bisa jadi juga karena kecepatan mataku yang kurang, bisa jadi juga speed cara bicaraku yang relatif lambat, sehingga tidak bisa menjawab satu persatu, tapi aku berusaha maksimal. Maafin ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau ke candi haram nggak? Selagi dia masih aktif sebagai tempat ibadah nggak boleh. Tapi kalau dia sudah tidak aktif nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau mandi di bak kamar mandi ada ikannya gimana? Kalau dia jumlahnya besar, ikannya sedikit itu nggak masalah ya. Ustazah, jadi sholat qobliyah subuh dan sholat suruk itu sama Zah? Beda. Kalau qobliyah subuh sebelum azan subuh. Ya, kalau sholat syuruk 1,5 jam dari azan subuh. Oke. Kalau qobliyah subuh adalah sebelum sholat subuh. Kalau sholat syuruk adalah 1,5 jam dari azan subuh. Ustazah, sebentar ya. Kalau sedekah subuh dikumpulin di toples terus nanti dikasih ke saudara, boleh aja, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, saudara Nasrani seandainya meninggal, apakah boleh didoakan? Jawabannya tidak. Dalam surat At-Taubah dijelaskan kita tidak boleh mendoakan orang yang telah meninggal kalau dia non-muslim. Kita hanya boleh menyatakan bahwa kita hanya boleh sebentar ya teman-teman ya, kita hanya boleh mendoakan dia agar dilapangkan, kita hanya boleh mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak boleh mendoakan dia agar diringankan siksanya, itu nggak bisa sama sekali ya. Dilapangkan dosanya itu nggak bisa sama sekali ya. Oke teman-teman, ini penting banget ya. Tunggu 7 tahun ya guys, tunggu ya 7 tahun ya. Oke sebentar ya. Tujuh tahun woy. 7 tahun woy. Dan 8 tahun Ustazah. Oke sudah ya. Ustazah, urutan mandi besar gimana? Oke, urutan mandi besar itu gimana? Disunahkan wudhu, tidak wajib. Ya, kemudian pasang niat, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Ya, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, itu aja. Kalau sholat zuhur lewat karena ketiduran, apa yang harus dilakukan? Kodo besoknya. Tapi itu pun tetap berdosa. Ya. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasihkan oleh untuk anak cucu, silahkan, gak jadi masalah. Ustazah, oke, kalau kredit barang termasuk riba nggak? Tergantung. Kreditnya kredit apa dulu nih?
Kalau kreditnya itu dalam angsurannya ada bunganya, kena riba. Kalau telat kemudian ada dendanya, itu juga kena riba. Kemudian kalau teman-teman nggak sanggup bayar, barang teman-teman ditarik kayak kredit mobil, itu adalah riba. Saja, apa hukumnya jika non-muslim mendirikan masjid itu boleh ditolak oleh pemerintah setempat? Bolehkah kita mendoakan seorang muslim agar diberikan petunjuk untuk dia masuk Islam? Itu doa yang paling tepat ya. Saja, sebentar ya. Sholat suruk harus berjemaah ya di masjid. Kalau mau dapat pahala haji umroh harus berjemaah di masjid. Lalu iktikaf sampai syuruk. Kalau sholat syuruknya di rumah, dia cuma dapat pahala haji umroh. Dia cuma dapat pahala syuruk. Dia tidak dapat pahala haji umroh ya. Ustazah, bersentuhan dengan suami batal wudhu nggak? Tiap hari ada yang nanya gini ya. Oke, bersentuhan wudhu dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua Imam Maliki mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Kalau cuman ngantar teman ke gereja, cuman ngantar doang, nggak masuk gereja, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Udah daftar haji 3 tahun, nunggu 30 tahun, sekarang lagi diuji ekonomi. Apakah boleh dibatalkan? Boleh, ganti dengan umroh. Oke. Ustazah, kalau niat nggak apa-apa, haji nggak wajib. Wajib bagi yang mampu aja ya. Ustazah, saya mau tanya, saya jualan di toko. Kalau saya lagi sholat, ada yang beli gimana Zah? Orang tuaku pada masanya punya kedai. Jadi ketika dia lagi sholat, dia tulis di kertas lagi sholat, harap menunggu. Itu jauh lebih bagus, oke? Saja boleh nggak kalau kita tahajud dan duha niatnya pengen lunas hutang? Bukan niatnya, doanya. Niat daripada sholat adalah untuk Allah. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak berdoa kepada Allah. Oke. Ustazah, oke aman ya. Doa terhindar dari kejahatan makhluk udah sering dibaca. Tapi masih ada yang julid. Ya nggak apa-apa. Julid itu bukan jahat. Itu bumbu-bumbu aja. Yang jahat itu adalah kalau ditipu, difitnah, uang kita dilariin. Nah itu baru. Dijulitin dikit-dikit nggak apa-apa. Tinggal teman-teman tutup diri. Wah dikepo-kepoin, dijulit-julitin nggak apa-apa. Orang kurang apa coba kepo sama aku guys. Apa-apa kan sama aku, tinggal yang bisa aku jawab, yang nggak pengen orang tahu ya aku nggak jawab gitu loh guys. It's so simple teman-teman, gak usah banyak pikiran. Orang julitin kita, orang kepoin kita itu biasa aja teman-teman ya. Tinggal kalau mau kita show off ya kita sampaikan, kalau enggak ya kita tutup. Segampang itu, gak usah banyak pikiran guys. Orang julid nggak apa-apa, mungkin dia lagi nggak ada kerjaan aja, biar aja lah daripada dia nggak ngapa-ngapain kan. Hitung-hitung cari kerjaan buat dia ya. Ustazah, kalau kita sakit, sholat kita sambil duduk di kasur apa menghadap kiblat? Ya, syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Ya, sholat dalam keadaan duduk nggak ada masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Ya, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Apakah suara aku jelas? Jelas ya teman-teman ya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat aja. Bagusnya 4 rakaat, tapi kalau mau 2-2 juga nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana caranya agar kita semangat beribadah? Soalnya sholat saya masih bolong-bolong. Ibadah itu nggak usah semangat-semangat banget, biasa-biasa aja, yang penting tetap kerjakan. Sholat itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak harus semangat baru kita kerjakan. Contoh, teman-teman yang masuk kantor, males kan? Kadang-kadang males kan? Tapi tetap masuk kantor nggak? Tetap masuk juga. Karena masuk kantor itu harus. Iya kan? Nah sama dengan sholat. Lagi males tetap sholat nggak? Tetap sholat aja. Karena sholat itu tanggung jawab. Jadi aku nggak terlalu bersemangat, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, malas itu biasa, yang penting tetap kerjakan. Jangan menyandarkan sesuatu dengan semangat, karena semangat itu nggak bakal lama nemenin kita. Dia datang terus setelah itu dia pulang kampung guys.
Ya, aku kapan sih bersemangat dalam hidup? Kayaknya nggak terlalu sih. Aku nggak pernah semangat-semangat banget. Cuman aku melakukan tanggung jawab. Males atau nggak malas tetap aku kerjakan. Itu aja. Ya, semangat itu nggak ada deh. Nggak ada tuh orang. Mana ada orang semangat terus, nggak ada. Semangat tuh cuma datang 5 menit, habis itu dia pulang kampung ya. Khusus saja kalau lagi sholat boleh nggak benerin rok yang merosot? Boleh ya. Angkat roknya pelan-pelan ya. Ustazah, boleh nggak ngajar Iqra di dalam masjid diselingi dengan permainan? Bagus, itu metode belajar. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa mereka. Oke. Ustazah, sholat tahajud ketemu tarhim. Lanjut, yang penting belum azan ya. Ustazah, aku selalu sholat duduk karena lututku bermasalah. Gimana Ustazah? Nggak apa-apa. Ada dalil shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Sholat baring tuh gini caranya guys. Ini pura-puranya adalah manusia. Ya, ini kepalanya, ini kakinya. Kiblatnya ke sana tuh. Maka sholat baring itu miring, ini kepalanya, ini kakinya. Maka kalau dia miring ke kanan, dia miring kayak gini. Dadanya yang ke kiblat. Tapi kalau dia telentang, maka kakinya yang ke kiblat. Ini kaki. Nah, dikasih bantal, nah sehingga wajahnya ke kiblat. Gitu. Nanti takbirnya boleh pakai gerakan jari, bacaannya di dalam hati. Ustazah, saya sudah berumur 60 tahun tapi nggak bisa baca Quran. Oke, baik. Belajar baca Quran sampai bisa memang hukumnya wajib, Mbak. Bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran, memang wajib belajar sampai bisa. Kalau nggak bisa ya berdosa. Tapi nanti kalau udah pandai baca Qurannya berubah menjadi sunnah hukumnya. Jadi teman-teman kita kan ada Quran Latin tuh, belajar aja dari Quran Latin itu. Ya, jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Khusus saja kalau baca niat sholat salah, haruskan niatnya sholat asar malah niat sholat zuhur. Diulang ya. Khusus saja, iya belajar baca Quran wajib sekali. Tapi kalau udah pandai baca Quran, membacanya sunnah, tidak wajib ya. Khusus saja, kalau kurang bisa tajwid gimana? Belajar. Faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Belajar. Terbata-bata gimana Ustazah? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watatato dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi gak apa-apa, pelan-pelan, susah baca dapat pahala, bayangkan ya. Dari sekian banyak penceramah Ustazah Nila masuk akal, singkat, padat. Semoga bermanfaat ya Mbak Lia dan teman-teman lainnya ya. Masya Allah ya. Ustazah, anak saya tinggal jauh di Eropa. Doa apa yang harus saya jalani agar anak saya patuh? Doa pakai bahasa Indonesia boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang penting ada keinginan belajar, kan dalilnya jelas. Faqra'ul Quran mastata'tum. Baca Quran sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Ustazah, kalau terbang dia ke Sidratul Muntaha, tulisannya cepat kali ya Allah. Oke, kalau aku pas sholat kucingku datang dan tidur di sejadah, lalu aku mundur beberapa langkah. Tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Gitu aja, nggak ada masalah ya. Oke, mundur juga nggak apa-apa. Anak saya, oke, udah ya. Baca Al-Quran sendiri di rumah tapi belum paham tentang hukum tajwidnya. Belajar pelan-pelan ya, belajar pakai Quran Latin, Quran yang mudah, atau belajar pakai YouTube atau dari TikTok. Nanti sekali sebulan setor bacaannya ke ustadz di masjid tertempat supaya bisa memvalidasi bacaan Al-Quran kita. Oke.
Ustazah, oke, apakah boleh mandi wajib dengan air 1 ember? Bisa, yang penting basah. Ustazah, kalau kondangan sedekah apa enggak Ya, kondangan itu adalah sedekah. Ya, apakah kita di depan menantu harus pakai hijab? Menantu itu mahram kita, ya. Ustazah, Ustazah, kalau udah tahajud apa ada sholat witir? Kalau udah sholat tahajud apakah ada sholat witir? Jadi begini, witir dan tahajud itu 2 sholat yang berbeda. Teman-teman boleh tahajud aja atau witir aja atau dua-duanya itu jauh lebih bagus, ya. Tahajud aja, witir aja atau dua-duanya lebih bagus. Tahajud boleh nggak jam 4? Boleh, nggak jadi masalah. Tahajud jam 4 nggak jadi masalah, ya. Yang penting belum azan subuh ya guys. Yang penting belum azan subuh ya. Ustazah sebentar ya. Ustazah gimana? Oke sebentar ya. Awabin 2 rakaat boleh. Boleh. Doa panjang umur. Allahumma tawil umurona wasahih ajsadana wa nawwir qulubana. Oke, kayak gitu ya. Nah, oke, siap Mbak Dahlia. Wih, semenjak ikut kajian Ustazah jadi rajin sholat sunnah sepanjang hari. Masya Allah. Ternyata banyak ya jenis sholat sunnah ya. Banyak guys. Oke, aman ya. Zikir setelah tahajud bebas aja. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah sebentar, kalau sholat tahajud surat apa yang dibaca? Bebas. Sholat bebas aja, nggak masalah. Ya, misalnya nih sholat duha, rakaat pertama dianjurkan asyams, rakaat kedua dianjurkan duha, itu cuman keutamaan, itu bukan kewajiban. Kul nggak apa-apa ya. Ustazah, ini doa panjang umur ya, kalau mau dihafal boleh, itu dia ya. Ustazah, oke, sholat tahajud paling telat jam berapa? Sekarang azan subuh jam 4:10. Ya udah berarti paling telatnya jam 4:10. Karena batas tahajud adalah azan subuh. Berarti jam 3:50 masih bisa. Oke. Ustazah, oke, lagi haid bolehkah baca surat pilihan? Lah itu kan yang aku spill di video aku. Justru itu adalah solusi buat teman-teman yang pengen baca Al-Kahfi, pengen baca Al-Muluk, pengen baca As-Sajadah saat lagi haid. Pakai buku itu aja. Ya, pakai buku itu aja ya teman-teman ya. Nanti dibeli di video aku aja. Hari ini udah hampir 1.000 orang yang beli buku itu guys ya. Nah itu buku bagus banget. Harganya cuma 19.000 kan. Ustazah, oke sebentar ya. Jika kita menginjak bekas telapak kaki kucing saat mau sholat nggak ada masalah ya. Saat mau sholat nggak ada masalah. Siap Mbak Rosa ya. Iya Mbak Vina ya kan. Rame. Oke sebentar ya. Bagaimana Ustazah? Oke, bolehkah kita tahajud bangunnya pakai alarm? Ya boleh dong, nggak masalah. Pakai alarm nggak masalah. Aku aja masih pakai alarm sampai sekarang. Ya, udah cowok ya. Oke, dari video aja ya. Mantap itu ya. Lagi haid boleh baca. Kenapa? Karena itu bercampur dengan bahasa Indonesia. Ustazah, kalau habis wudhu nangis batal nggak? Nangis tidak membatalkan wudhu. Ya, nangis juga tidak membatalkan sholat selagi tidak mengeluarkan suara. Ya, selagi tidak mengeluarkan suara. Dan usahakan nangisnya itu saat wakaf. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pura-puranya nangisnya gitu ya guys. Ya, gitu. Itu boleh. Tapi kalau alhamdulillah. Nah itu harus ulang Al-Fatihahnya ya, jadi jadi kayak gitu ya, jadi batuknya, flu-nya, bersinnya saat wakaf. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, oke. Gitu ya. Ustazah, kalau habis sholat witir boleh nggak kita, kalau habis sholat witir boleh nggak kita apalagi tadi? Oke, Ustazah, oke, boleh nggak jualan di sekitar halaman gereja ya? Kalau di halamannya nggak jadi masalah, Mbak. Ustazah, oke,
Gimana istiqomah selalu untuk tahajud? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya teman-teman ya. Jadi apa tadi? Mau jawab apa tadi? Lupa aku guys. Lupa aku. Apa tadi aku? Ini guys, ngomong apa aku tadi guys? Lupa aku. Oh iya, cara istiqomah tahajud. Yang pertama adalah dekat-dekatkan dulu azan subuh. Nah, jadi kalau tahajud itu guys, dekat-dekatkan dulu azan subuh guys. Jadi teman-teman tidur pulas dulu, cus. Sampailah 30 menit menjelang tahajud guys. 30 menit menjelang tahajud gitu ya. Nah lalu kemudian teman-teman ambil wudhu, kalau bisa mandi, sholat tahajud, lalu kemudian subuh. Dan jangan putus 2 rakaat aja. 2 rakaat aja menjelang azan subuh. 2 rakaat aja cukup. 2 rakaat terus, 2 rakaat terus, 2 rakaat terus aja. Sampai 40 hari. Nanti biasanya kalau hari ke-40 teman-teman udah risau kalau teman-teman meninggalkan. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, oke, amin ya. Kalau habis sholat witir boleh tidak nggak pakai zikir, nggak ada masalah. Cuman kalau bisa ya teman-teman usahakan untuk melakukan yang namanya zikir dan doa setelah sholat. Bentar ya, tunggu 7 tahun ya. Usahakan zikir dan doa setelah sholat. Karena zikir dan doa setelah sholat itu sangat mustajab. Waktu dan tempat mustajab doa itu adalah setelah selesai sholat. Sholat fardu guys, jadi habis sholat fardu itu teman-teman jangan lupa zikir dan doa. Itu jangan lupa guys, karena itu adalah waktu mustajab doa. Sayang kalau nggak kita kerjakan sama sekali. Tapi zikir dulu baru doa ya. Jadi kita puji Allah dulu baru kita berdoa ya. Jadi zikir dulu baru doa ya. Khususnya niat sholat syuruk dan duha. Jadi begini mbak. Niat sholat itu semuanya sama aja. Hanya sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Niat sholat itu semuanya sama aja ya. Niat sholat itu gitu aja ya. Jadi sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat duha. Oke. 2 rokaat. Oke. Sunnah atasku karena Allah. Nah, sengaja aku sholat tahajud. Oke. Nama sholatnya 2 rokaat. Nama rokaatnya sunnah atasku karena Allah. Segampang itu aja ya. Ustazah, oke. Cara ngilangin sakit hati sama suami. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Itu adalah doa supaya Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati kita. Oke. Ustazah, sholat duha boleh setiap hari? Boleh, itu malah bagus ya. Ustazah, nah ini dia doa ya. Doa melunakkan hati. Allahumma layyin li qalbi ya. Tahajud perempuan efektif 25 hari. Putus sama haid. Ya gak apa-apa. Tetap bangun di jam yang sama. Bisa sekedar berzikir, ngulang hafalan, berdoa. Tetap bangun. Jangan gak bangun. Kalau gak bangun nanti saat haid, pas mau bangun lagi jadi susah. Kan ceritanya kita pengen konsisten. Iya kan? Ustazah, tahajud dan witir disatuin gimana? Disatuin gimana? Habis tahajud baru witir ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat taubat boleh nggak tiap hari? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, tolong jelaskan sholat sunnah mutlak atau 2 rakaat. Teman-teman nggak usah pergi ke sholat sunat mutlak, pergi aja ke sholat khusus. Nah, contoh pelan-pelan ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam selain sholat mutlak. Lebih bagus teman-teman pergi ke sholat yang aku sebutkan ini. Yang pertama adalah sholat taubat. Itu bisa siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar. Setelah duha boleh, setelah duha juga boleh. Sebelum duha juga boleh. Oke, ya aku ulang ya pelan-pelan ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, ini adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu,
tahiyatul masjid. Ini adalah sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Boleh nggak baca Al-Quran sambil jaga toko? Ya bagus dong. Kita baca Quran. Bu, beli bu. Letakkan Qurannya, ladenin pembeli. Baca lagi Quran. Bu, jual bu. Kok jual? Ya, ladenin lagi. Boleh nggak masalah ya. Oke. Ustazah. Oke, Ustazah, sebentar ya. Mertua laki-laki suka cipika-cipiki dan peluk. Jangan, sama mertua jangan. Hati-hati ya. Ustazah, kalau mau sholat sunnah apa harus wudhu dulu? Terus gue harus bilang wow gitu. Ya kalau mau sholat sunnah tetap harus wudhu dulu. Semua jenis sholat harus wudhu dulu. Nggak bisa teman-teman sholat tanpa wudhu, oke, harus wudhu dulu ya teman-teman ya, semua jenis sholat. Atau kalau masih dalam keadaan wudhu boleh, contoh ambil wudhu, lakukan sholat sunat qobliyah zuhur, lalu kemudian sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah zuhur, sekali wudhu boleh. Selagi nggak batal nggak apa-apa. Misalnya teman-teman sholat maghrib, lalu kemudian isya, ternyata wudhunya belum batal, isya itu nggak boleh wudhu lagi. Nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Ya. Ustazah, Ustazah boleh berdaham saat sholat tergantung. Dalam kitab Fathul Mu'in, ketika dia tidak sampai mengeluarkan huruf dan suara tidak batal. Tapi pada umumnya berdaham itu tidak berhuruf, tidak bersuara ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau sering dizolimin orang, doa apa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, kita berlindung dari kejahatan semua makhluk. Jin, orang jahat, jin jahat, kemudian orang-orang zolim, ya, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Kita akan terhindar dari orang-orang yang seperti itu ya. Ustazah, kalau mau sholat wudhu dikerjakan setiap mau sholat malah bagus. Kan kita sekalian ngambil wudhu kan guys. Kita sekalian ngambil wudhu lalu kemudian kita melakukan sholat sunat wudhu. Setelah selesai sholat itu malah bagus. Setelah selesai wudhu ya. Misalnya kita ambil wudhu dulu lalu kemudian sholat wudhu. Lalu qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Itu boleh ya. Ustazah, jualan ada yang zolim. Maksudnya gimana? Ustazah, menahan kentut apakah bisa membatalkan sholat? Dalam fiqh sunnah Said Sabiq, menahan kentut itu tidak sampai batal. Dia cuma makruh aja. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi bagusnya kentut itu dibuang pada tempatnya. Ustazah, katanya haram baca Quran, jualin, terus baca lagi. Apa ini ya? Katanya haram baca Quran, jualin, terus baca lagi. Enggak apa-apa mbak, enggak ada masalah. Kita baca Quran, lalu kemudian ada orang belanja, lalu kemudian ladenin dulu, baca Quran lagi. Enggak apa-apa, siapa yang bilang haram mbak? Gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Apa maksudnya umroh rasa haji? Dari mana kata-kata itu? Teman-teman dapat katanya di mana? Nanyanya di sini. Tapi itu bagus sih, menarik ya. Umroh rasa haji mungkin umroh setara dengan pahala haji. Di mana? Dalam bulan Ramadan. Jadi 1 kali umroh di dalam Ramadan sama dengan 1 pahala haji. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, kata Pak Ustadz bersentuhan suami istri batal.
Berarti ustadznya menyampaikan satu madhab, itu madhab Syafi'i yang dia sampaikan. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal ketika bersentuhan suami istri setelah berwudu. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Berarti itu ustadznya menyampaikan satu mazhab aja, dan biasanya itu akan membuat jemaahnya bingung. Datang ustadz satu, ustadz apa hukum bersentuhan suami istri? Batal. Yang dia sampaikan adalah Imam Syafi'i. Besok nanya lagi ke ustadz